Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta didik kelas 9 SMP MTS dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Mas Ruroh SPD, dengan teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian mampu mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar dari percobaan sederhana untuk mendeteksi sesuatu. Kemudian tujuan yang kedua, ini adalah kalian mampu menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar atau yang dibaca. Kemudian kalian juga diharapkan akan mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Dan yang keempat, agar kalian mampu menyajikan sebuah teks laporan percobaan berisi tentang tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dalam memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Anak-anakku sekalian, sebenarnya laporan itu selalu kalian lakukan. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian alami, pasti akan diceritakan kepada orang lain. Kecuali anak yang benar-benar tertutup, tidak pernah berbicara dengan orang lain. Biasanya kalian bahkan akan menceritakan hal sekecil apapun, terutama dengan ibu. Apa yang kamu ceritakan dari sebuah peristiwa yang kamu alami atau kamu lihat, itu termasuk laporan. Kemudian kelas 1 atau kelas 7, dulu kalian juga sudah mempelajari tentang laporan hasil observasi. Laporan yang didasarkan pada pengamatan terhadap sesuatu. Nah, sekarang kita akan mencermati laporan percobaan. Harapannya tentu saja kalian nanti mampu menyusun laporan percobaan. Ini akan sangat baik untuk kalian berlatih menyusun makalah, menyusun skripsi. Kemudian juga kalau kalian nanti terlibat dalam karya ilmiah remaja, itu juga laporannya nanti menggunakan sistematika laporan percobaan yang akan kita gunakan nanti. Baik, anak-anak, kita mulai dengan yang pertama, mengidentifikasi informasi dari teks laporan percobaan. Laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi laporan itu tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, apalagi sampai disisipi dengan perasaan kamu. Bisa repot nanti. Dan teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan. Nah, ini teks laporan percobaan. Kemudian, ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Barangkali nanti kamu penasaran terhadap sesuatu. Kira-kira bagaimana ya supaya ini menjadi seperti itu? Nah, terus kamu melakukan percobaan. Itu nanti hasilnya disusun benar-benar harus sesuai dengan hasil percobaan. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Kemudian yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Ini kalau sifatnya menguji. Kalau sifatnya mencoba, boleh untuk menemukan sesuatu. Sekarang kan banyak sekali permasalahan yang ada di lingkungan kita ya. Nah, kamu mencoba untuk menyelesaikannya, boleh. Nanti percobaannya secara ilmiah. Yang ketiga, pembahasan masalahnya dikemukakan secara objektif. Jangan ada yang disembunyikan. Harus benar-benar sesuai dengan fakta. Ketika kamu melakukan percobaan ada kendala di mana saja. Nah, itu nanti kalian catat, kemudian kalian coba cari solusinya dan hasilnya seperti apa. Itu kalau mengalami
permasalahan. Intinya, pembahasan masalah dikemukakan harus seobjektif mungkin. Yang keempat, disusun berdasarkan struktur isi teks secara runtut dan sistematik. Nah, ini sudah ada aturannya. Nanti kita bahas bagaimanakah susunan dalam menyusun teks laporan percobaan. Sistematikanya seperti apa, nanti di belakang ada. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa ilmiah baku, jelas, komunikatif, dan logis. Kenapa harus menggunakan baku? Ini untuk menghindari multitafsir, untuk menghindari ambigu. Satu kalimat bisa menerbitkan banyak makna. Contoh, itu lukisan Yusuf. Itu lukisan Yusuf itu artinya banyak. Bisa itu lukisan wajah Yusuf. Bisa itu lukisan yang dibuat oleh Yusuf. Bisa juga lukisan itu dibeli oleh Yusuf. Jadi di sini kita dituntut untuk menggunakan bahasa baku sehingga artinya itu tegas, mengarah kepada sesuatu tanpa menimbulkan makna yang double-double atau multi tafsir. Jelas, ini langsung mengarah kemana? Komunikatif, bisa dipahami oleh orang lain dengan mudah. Kemudian logis, masuk akal. Jangan ada alasan yang dibuat-buat. Perasaan ini, nggak bisa ya. Kita harus menggunakannya, menggunakan kata-kata yang logis atau masuk akal. Yang keenam, ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung laporan. Ya, nanti di percobaan data-datanya usahakan harus selengkap mungkin. Jangan ada yang ngarang. Kemudian yang ketujuh, dibuat menarik dan interaktif. Ya, menarik supaya laporannya memang diminati oleh banyak orang. Dan yang kedelapan, menuntaskan masalah-masalah yang dimunculkan serta terperinci dan lengkap. Menuntaskan masalah. Jadi bukan hanya menyampaikan, oh di sini ada sesuatu loh, terus dibiarkan. Tidak. Masalahnya dari mana? Ya, yang ada di lingkungan kamu saja ya. Kalau di lingkungan kamu ada masalah, monggo kita coba angkat, kemudian kita selesaikan melalui percobaan yang mungkin akan menghasilkan solusi yang lebih baik. Anak-anakku sekalian, demikian tadi ciri-ciri laporan percobaan. Dan berikutnya kita akan berbicara tentang menyimpulkan informasi laporan percobaan. Perhatikan contoh teks laporan percobaan berikut. Kelelawar merupakan mamalia. Mereka satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Saat terbang bersama, mereka seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 km. Kelelawar termasuk jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya. Selama setahun, kelelawar memiliki 3 bayi. Ini ada teks laporan tentang kelelawar. Anak-anakku, untuk bisa menangkap isi dari teks laporan, itu kita buat papan informasi terlebih dahulu. Nah, ini sudah saya siapkan. Kita buat semacam simpulan-simpulan kecil. Satu kalimat, bagaimana satu kalimat maksudnya apa, seperti itu. Kelelawar merupakan mamalia, ini berarti kingdomnya dalam klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua, mereka satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Ini cirinya atau identifikasinya. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, ini jenisnya. Marganya. Kelelawar tampangnya mirip tikus. Ini berarti tipe fisiknya. Fish-nya seperti apa. Kemudian beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan,
kemudian kaktus, ya. Ini masuk jenis makanannya. Tulis ini jenis makanannya. Kelelawar dapat mendengar dari jarak 1 kilometer. Ya, ini jenis makhluk hidup yang ultrasonik ya. Pendengarannya tajam sekali. Mereka jenis nokturnal. Kemudian kelelawar melihat dengan pupil. Kalau kita dengan mata tapi bayangan jatuh di retina. Kalau kelelawar itu di pupil. Sehingga ketika dia akan melihat sesuatu, dia akan membuka matanya selebar-lebarnya supaya bayangannya dapat tertangkap dengan sempurna. Catatan informasi di atas itu digunakan untuk menjawab atau menyimpulkan informasi yang diperoleh. Simpulan berisi pokok-pokok informasi yang saling diikatkan, yaitu hasil percobaan dan ilmu pengetahuan. Jadi yang tadi kita susun, yang tadi kita buat papan informasinya, nah yang ini untuk mengetahui saja keterikatannya seperti apa. Begitu. Sebagai pembaca, kita dapat menyimpulkan isi teks laporan percobaan dengan membaca dan memahami pokok-pokok informasi di dalamnya. Kamu dapat menuliskan simpulan berupa poin-poin maupun paragraf yang berisi pokok informasi dalam teks laporan percobaan. Tadi pada papan informasi tadi, itu adalah berupa pokok-pokok informasi yang ada di paragraf yang pertama. Ada laporan kelelawar. Berikutnya kita catat pokok-pokok informasinya. Nah, pokok-pokok informasi itu nanti kita jadikan poin-poin dalam menulis isi atau simpulan dari teks paragraf. Demikian sekilas tentang isi dari teks paragraf, teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, setelah kita mencoba untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri teks laporan percobaan dan bagaimana cara kita mengetahui isi dari teks laporan percobaan, sekarang kita akan berbicara tentang struktur teks laporan percobaan. Menelaah strukturnya, yang pertama kita perhatikan sistematika penyusunan teks laporan percobaan. Sistematika urutan-urutan dalam menyusun teks laporan. Yang pertama, ini ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan, ini ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada tujuan. Ini masuk dalam satu sub, yaitu pendahuluan. Apa itu latar belakang? Latar belakang adalah sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan percobaan. Misalkan begini, ketika kamu masuk kelas, kamu itu melihat kelas kamu itu kotor sekali, tiap hari. Nah, kamu punya greget, gimana caranya supaya kelas saya bersih ini? Nah, kamu punya tekad lah, niat banget supaya kelasnya bersih. Itu nanti yang melatar belakangi kelas kamu itu berarti kotor. Terus ide yang ada di kamu apa? Saya akan mencoba membuat jadwal piket kebersihan supaya kelasnya nanti tiap hari bersih. Nah, ini berarti latar belakang yang akan kamu yang membuat kamu melakukan pembagian piket itu adalah karena kelasnya yang sangat kotor. Itu contoh kecil. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan sebuah teks laporan percobaan, yaitu tentang perangkap nyamuk sederhana. Pendahuluan. Latar belakang. Keberadaan nyamuk di sekitar kita sangatlah mengganggu. Di samping suara mendengungnya, nyamuk juga sangat mengganggu karena gigitannya. Sudah banyak sekali obat nyamuk yang beredar. Tapi kami akan mencoba membuat perangkap nyamuk yang bersifat non-kimiawi, sehingga diharapkan tidak memunculkan masalah kesehatan kulit, mestinya dan pernafasan.
kesehatan kulit. Baiklah anak-anak, ini berarti tulisan ini perangkap nyamuk sederhana dilatar belakangi oleh banyaknya nyamuk di sekitar kita. Kemudian obat yang beredar itu adalah obat nyamuk yang bersifat kimia atau mengandung zat-zat kimia. Di sini kita muncul ide bagaimana caranya kita bisa menghalau si nyamuk-nyamuk itu tanpa menimbulkan masalah kesehatan, tanpa melibatkan bahan-bahan kimia. Itu latar belakangnya. Latar belakangnya berarti banyaknya nyamuk, kemudian obatnya sementara ini hanya dari obat nyamuk yang mengandung zat-zat kimia. Berbahaya ya untuk yang punya penyakit ISPA. Kamar kamu sempit, tidurnya harus ada obat nyamuknya yang pakai asap. Wah, itu berbahaya sekali kan. Sehingga muncul ide untuk menghalau nyamuk-nyamuk itu, kita coba untuk membuat perangkap nyamuk sederhana. Itu latar belakangnya. Bisa dipahami ya? Kalau kamu melihat misalkan di sebuah jalan sering sekali terjadi kecelakaan. Biasanya kan ada ya, tikungan, turun, kemudian terjal di samping kiri kanannya jurang. Nah, kamu terus mikir, ini gimana caranya ya supaya jalan ini menjadi aman, menjadi tidak banyak kecelakaan. Nah, terus kamu punya ide, ini saja wis, jurang yang ada di sebelah kirinya kita tutup dengan tanah misalkan. Kita buat lebih lebar lagi jalan rayanya. Nah, latar belakangnya adalah banyaknya kecelakaan. Bisa dipahami ya? Itu latar belakang. Kemudian yang kedua, rumusan masalah. Ini masih masuk dalam pendahuluan ya. Rumusan masalah. Apa itu rumusan masalah? Rumusan masalah adalah pertanyaan yang jawabannya harus melalui percobaan atau penelitian. Jadi jawabannya tidak singkat. Berarti pertanyaannya adalah pertanyaan yang menyebabkan kamu akan melakukan sesuatu dihubungkan dengan hasil. Saya contohkan tadi ketika kamu melihat kelas kamu kotor. Kamu punya ide, saya akan mencoba membuat petugas piket untuk kebersihan kelas. Terus kamu muncul pertanyaan, kira-kira teman-teman mau nggak ya diberi tugas piket kebersihan? Kira-kira berhasil nggak ya kita kalau mengadakan petugas piket kebersihan terus kelasnya menjadi bersih? Nah, itu rumusan masalah. Kita kembali ke teks yang tadi saya contohkan. Tadi latar belakangnya adalah banyaknya nyamuk ya. Kemudian obat yang beredar adalah obat kimia. Dari banyaknya nyamuk, rumusan masalahnya adalah berdasarkan latar belakang yang kami kemukakan, rumusan masalah dalam laporan ini adalah benarkah dengan membuat perangkap nyamuk sederhana, kita bisa terlepas dari gangguan nyamuk tanpa menimbulkan penyakit karena bersifat non-kimiawi? Ini tidak bisa langsung kita jawab, oh bisa, tidak. Tapi kita buktikan dulu, kita praktekkan nanti. Kita buat alatnya, set. Nanti kalau sudah jadi, kemudian kita biarkan, jangan 1 hari ya, 2 minggu mungkin. Nah nanti dalam 2 minggu itu hasilnya akan seperti apa? Kalau ternyata hasilnya memang bagus, nyamuknya berkurang, berarti ini benar. Benarkah dengan membuat perangkap nyamuk sederhana, kita bisa terlepas dari gangguan nyamuk tanpa menimbulkan penyakit karena bersifat non-kimiawi? Nah, ini baru namanya rumusan masalah. Jawabannya tidak cukup dengan ya, tidak, bisa, dan sebagainya. Tidak. Tapi ini harus benar-benar diuji dulu. Termasuk ketika kelas kamu kotor, kemudian kamu punya ide untuk membuat jadwal piket, itu nanti pertanyaannya juga seperti itu. Benarkah dengan pembagian petugas piket, kelas akan terus menjadi bersih? Apakah jawabannya iya? Tergantung. Kaliannya nanti
melaksanakan piketnya? Enggak. Kalau melaksanakan piket ya berarti betul. Tapi kalau petugas piketnya tidak bekerja, ya tidak betul. Nah, makanya rumusan masalah ini harus berdasarkan pada percobaan dulu. Kemudian yang ketiga, C, tujuan. Ini masih dalam ranah pendahuluan. Tujuan ini adalah hasil yang ingin kalian capai dari percobaan yang akan kalian lakukan. Kalau kita ke laporan kalian tentang kelas yang kotor, tujuannya berarti supaya kelas kita menjadi bersih. Hanya itu. Lalu bagaimana dengan teks yang coba saya buat tadi? Nah, ditulis di sini. Tujuan. Laporan ini bertujuan untuk menghindari gangguan nyamuk secara alami tanpa bahan kimia. Mudah-mudahan saja nanti berhasil. Nyamuknya masuk ke dalam perangkap yang kita buat, sehingga kita juga terhindar dari gangguan nyamuk, kemudian juga tidak menimbulkan masalah kesehatan. Itu pendahuluan. Diingat-ingat, pendahuluan ada 3 ya. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang adalah sesuatu atau pemikiran yang membuat kamu ingin melakukan sesuatu. Rumusan masalah adalah pertanyaan dari latar belakang, kira-kira nanti hasilnya seperti apa. Tujuan adalah hasil yang ingin kita capai dari percobaan atau penelitian yang kita lakukan. Kemudian setelah pendahuluan, berikutnya adalah landasan teori. Landasan teori adalah kesinambungan referensi antara apa yang kita pikirkan dengan teori-teori yang sudah ada. Di sini kalian membutuhkan buku-buku yang menunjang tentang percobaan yang akan kalian lakukan. Teorinya ada enggak? Oh, harus ada. Karena ini nanti landasan teori, buku-buku yang kita pakai nanti masuk dalam daftar pustaka. Jangan sampai kita ngarang ya. Kita mau membuat layang-layang, tapi pengertian bambunya ngarang. Daftar pustakanya bisa kosong nanti. Atau kamu ngarang, pengarangnya ngarang, bukunya ngarang. Kemudian ternyata ada yang mericek bukunya, terus nggak bener. Wah, kamu dicapnya bisa bahaya sekali nanti. Oke, kembali. Landasan teori atau kajian pustaka. Ini adalah kita melihat dari teori yang sudah ada tentang sesuatu yang akan kita lakukan. Kalau misalkan tentang kebersihan kelas, berarti landasan teorinya ya diantaranya kebersihan, kemudian sapu, kemudian menyapu, kemudian gotong royong, begitu. Kebersihan dalam agama Islam dinyatakan sebagai sebagian dari iman. Nanti dalam kurung arba'in halaman berapa. Kalau kita mengaku umat Islam, maka kita harus cinta kepada kebersihan. Misalkan seperti itu. Oke, kita samakan ke teks yang saya buat untuk contoh. Landasan teori atau kajian pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nyamuk adalah serangga kecil bersayap yang betina memiliki sepasang sungut yang dipakai sebagai pengisap darah manusia dan binatang. Bertelur di air yang tergenang. Nyamuk banyak jenisnya. Nyamuk bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti malaria, kaki gajah, cikungunya, dan lain-lain. Perangkap merupakan alat atau taktik yang ditujukan untuk mendeteksi, mengancam, atau menangkap pengacau, baik manusia, hewan, hama, atau dalam permainan. Nah, ini saya nulis nyamuk adalah, ini tidak ngarang ini. Saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian perangkap. Ini juga saya tidak ngarang. Saya buka internet. Perangkap. Nah, nanti kalau kamu menulis skripsi, ini langsung dimasukkan. Meskipun ada menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nanti setelah titik ada dalam kurung
KBBI titik 2 halaman berapa, seperti itu. Itu landasan teori, paham ya? Jadi landasan teori adalah teori-teori yang sudah ada tentang sesuatu yang akan kamu ujikan. Yang akan kamu uji cobakan itu tentang apa? Nah, cari dulu landasan teorinya. Teori-teori awalnya di buku. Oke, berikutnya. Setelah landasan teori, ini ada metode penelitian atau percobaan. Kalau untuk percobaan, nanti cantumkan alat dan bahan dan prosedur kerja. Ya, kita lihat. Metode penelitian di sini. 1. Alat dan bahan. A. Pisau. B. Botol plastik bekas ukuran 1,5 liter. C. 200 ml air. D. 50 gram gula merah. Dan E. 1 gram ragi. Ini alat-alatnya. Kemudian masih di metode penelitian, ini ada langkah-langkah pembuatan. Ini tolong dirinci serinci mungkin. Sehingga nanti kalau ada orang lain yang mau ikut-ikutan membuat perangkap nyamuk, itu bisa praktek tanpa harus menghubungi kita. Langkah-langkah pembuatan. A. Mula-mula potong botol plastik di tengah. Simpan bagian atas botol. Tahu botol yang 1,5 liter ya? Yang tidak terlalu kecil itu, sedang-sedang saja. Kita potong tengahnya berdasarkan petunjuk yang ada di sini. Kemudian atasnya kita simpan dulu, artinya tidak langsung dipasang lagi. Kemudian yang B, kemudian campur gula merah dengan air panas, biarkan hingga dingin. Berarti kita buat remambut itu ya. Campur gula merah dengan air panas. Tadi kan di bahan-bahan ada ini gula merah, kemudian ada 200 ml air. Berikutnya, tuangkan di separuh bagian potongan bawah botol. Air dengan gula tadi yang sudah kita campurkan, kita masukkan dalam potongan botol bagian bawah. Bagian atas kan tadi sudah kita simpan. Berikutnya, tambahkan ragi dan tidak perlu diaduk. Ini akan menghasilkan karbon dioksida. Jadi dari air dan gula yang ada di potongan botol bagian bawah, itu kita tambah ragi. Tidak perlu diaduk, biarkan saja. Tahu ragi ya? Waktu saya kecil, ragi itu untuk proses pembuatan tape. Meskipun tidak semuanya ya, kedelai juga tetap ada peragian. Berikutnya, E. Pasang potongan botol bagian atas dengan posisi terbalik seperti corong. Tadi bagian atasnya kan kita simpan. Nah, kita ambil, kemudian kita pasangkan lagi dengan botol bagian bawah. Tapi posisi dibalik. Lehernya di bawah. Ya. Kemudian yang F, bungkus botol bagian bawah dengan sesuatu yang berwarna hitam, kecuali bagian atas. Letakkan di beberapa sudut rumah. Botol yang sudah berisi air, gula, dan ragi, kemudian ditutup lagi dengan botol bagian atasnya, tapi dengan posisi terbalik, kita tutup dengan kain hitam. Ya boleh kain, boleh plastik. Yang penting sesuatu yang berwarna hitam, sehingga di dalamnya tidak kelihatan. Kemudian terakhir, letakkan di beberapa sudut rumah. Ya kalau kita buatnya bukan cuma satu, kita ratakan saja di kamar. Kamarnya ada berapa? Di ruang tamu, di ruang keluarga. Nah, taruh saja satu-satu. Harapannya nanti nyamuknya benar-benar terperangkap masuk ke situ tanpa bisa keluar lagi. Sehingga nanti kita berhasil menyingkirkan nyamuk tapi tanpa zat kimia. Anak-anakku sekalian, ini kalau kita perhatikan tentang metode penelitian atau metode pembelajaran, ini berarti di sini masuk teks prosedur ya. Kalian masih ingat teks prosedur? Kelas 8 kalau tidak salah. Teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan tentang urutan-urutan melakukan sesuatu atau urutan-urutan membuat sesuatu. Nah, di dalamnya itu ada alat dan bahan,
Kemudian ada langkah-langkah pembuatan. Itu hanya langkah-langkah saja. Berarti ini masuk juga teks prosedur. Oke, itu metode penelitian. Bisa dipahami ya. Metode penelitiannya berisi alat, bahan, dan langkah-langkah pembuatan atau prosedur kerja. Selanjutnya, nomor 4-nya, hasil dan pembahasan. Ini setelah uji cobanya selesai. Hasilnya seperti apa? Kalau misalkan, saya kembali ke kelas ya, yang kamu merasa kelasnya kotor sekali. Setelah diadakan petugas piket, dalam 1 bulan itu ternyata semuanya kerja, sehingga berhasil itu. Hasil. Dengan adanya pembagian piket, ternyata kelas selalu menjadi bersih. Hal itu disebabkan karena semua anggota kelas benar-benar bekerja sesuai dengan jadwal masing-masing. Oke, kita ke teks perangkap nyamuk sederhana. Hasilnya apa? Hasilnya nanti harus sesuai dengan tujuan. Kalau dengan tujuan tidak sama ya berarti kita gagal. Ya nggak usah ditampilkan ke publik ya. Hasil dan pembahasan. Setelah melalui langkah-langkah pembuatan, alat perangkap nyamuk sederhana telah berhasil dibuat. Perangkap nyamuk ini bisa digunakan malam atau pagi. Hasilnya, alat ini cukup ampuh dan efektif menangkap nyamuk. Selain itu juga aman dan tidak menimbulkan bau menyengat. Ini saya sederhanakan. Mestinya untuk hasil dan pembahasan itu lama. Siklus 1-nya, membuat alat, dipasang, hasilnya seperti apa. Kemudian siklus 2-nya, kalau tadi siklus pertama gagal, berarti siklus keduanya seperti apa. Ini dirinci sekali. Ini tidak dirinci. Ini untuk singkat saja, karena saya ngetiknya capek ya. Itu hasil dan pembahasan. Sesuai apa tidak dengan yang kamu tulis di tujuan. Dan yang kelima, simpulan. Simpulan ini berisi garis besar dari percobaan yang kamu buat. Ya, kita lihat di sini. Di perangkap nyamuk sederhana, simpulannya, alat perangkap nyamuk sederhana cukup ampuh, efektif, aman, dan tidak menimbulkan bau menyengat. Nah, ini simpulannya. Berhasil sih. Karena berhasil, nyamuknya juga pada ngilang, masuk ke perangkap itu, tidak menimbulkan bau, tidak juga asap dari obat nyamuk itu. Dan terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi identitas buku yang kita gunakan sebagai rujukan atau referensi dalam membuat teks laporan percobaan. Referensinya mana? Nah, tulis semua nanti di sini. Dari landasan teori bisa, dari data-data, barangkali dari data-datanya juga kalian mengambil dari sesuatu, dari satu ilmu, bisa. Anak-anak, dalam penulisan daftar pustaka, ini cara menulisnya tidak sembarang nulis. Ada aturannya. Aturannya seperti apa? Yang pertama, itu adalah kamu tulis penyusunnya dulu. Pengarangnya. Pengarangnya siapa? Nah, kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia kebetulan tim penyusun. Karena di situ namanya banyak sekali. Ada editor, ada penulis, dan sebagainya ya. Tim penyusun kamus ya. Sudah saya tulis saja tim penyusun kamus. Karena orangnya banyak. Kalau hanya satu, tulis lengkap. Kalau dua-duanya ditulis. Kalau lebih dari 2, kita pakai DKK dan kawan-kawan. Kan ada buku yang pengarangnya sampai banyak itu. Berarti ya kita tulis saja 1 dan kawan-kawan. Siapa? DKK. Kemudian untuk penulisan nama, kalau menggunakan nama marga, itu nanti kita balik. Tulisan di belakang, kita taruh di depan. Tulisan nama yang ada di depan, kita taruh di belakang. Kenapa? Ya aturannya seperti itu ya. Kayaknya di luar negeri, kemudian di Indonesia juga ada, kayak Sumatera itu hampir semuanya memiliki nama marga. Kayak Nasution, Hutapea,
dan sebagainya ya. Misalkan namanya Anita Nasution, maka kamu tulis di sini Nasution Anita. Nasution, nanti yang membaca, oh ini yang menulis dari keluarga Nasution. Anita, oh yang bernama Anita, iya saya tahu misalkan. Nasution Anita, ini kalau namanya ada nama marganya. Nah, saya singkat saja tim penyusun kamus. Kemudian setelah penulis, tahun terbit. Buku itu kapan diterbitkan, bukan dikarang. Karena kalau ngarang kadang-kadang ada pengarang yang ngarang buku sampai tahunan baru jadi. Ada juga yang cepat. Nah, ini tahun terbit. Bisa kalian lihat pada buku, biasanya pada bagian depan itu ya. Ada tahun berapa diterbitkan. Setelah tahun terbit, ditulis judul buku. Jadi judul buku bukan di yang pertama ya. Tapi di nomor 3 ini. Yang pertama justru nama orang, kemudian tahun terbit. Setelah itu baru judul. Penulisan judul itu ada 3 cara. Kalian boleh pilih yang mana saja silahkan. Apa saja? Yang pertama, tulis judul semuanya dengan huruf besar, huruf kapital. Ini aturan yang pertama. Ah, males, capek. Oke, ada cara kedua. Yaitu ditulis besar awalnya saja. Kamus yang ditulis besar K. Besar B. Bahasa B. Indonesia I. Nah, ini yang ditulis besar ini. Dengan syarat tulisannya miring. Bukan miring seperti orang maknani ya. Tapi tulisannya miring. Bukan miring barisannya. Itu hanya tulisannya. Dulu zamannya saya susah. Zamannya saya kuliah. Nah, kalau sekarang enak tinggal di blok. Kemudian yang ketiga, ini masih sama. Huruf kapitalnya hanya di awal-awal. Kamus K, besar B, bahasa B, Indonesia I. Kemudian tidak miring tapi di garis bawah. Nah, ini cara-cara penulisan judul. Jangan sampai salah ya. Penulisan judul ada 3 cara. Yang pertama ditulis huruf besar semua. Yang kedua, yang besar hanya di awal-awal, kemudian tulisannya dimiringkan. Atau yang ketiga, yang besar hanya awal-awal, kemudian dikasih garis bawah. Judul buku, kemudian kota terbit, bukan kota pengarang, ya. Pengarangnya di Sumatera, tapi penerbitnya Balai Pustaka yang ada di Jakarta. Ya berarti tulisannya Jakarta. Nah, ini kota terbit, terakhir nama penerbit. Untuk apa? Barangkali dari yang kamu susun itu, teks laporan percobaan itu ada orang yang penasaran. Misal landasan teorinya kamu peroleh dari buku si A diterbitkan tahun sekian begitu. Terus orangnya penasaran. Nah, untuk mencarinya cukup mencocokkan identitas buku dengan daftar ini yang ada di daftar pustaka. Ya. Tim penyusun. Benar nggak pengarangnya tim penyusun? Sebuah tim. Tahun terbitnya 1988. Benar apa tidak? Di buku itu yang kamu beli untuk melihat referensi itu benar apa tidak? Judulnya benar apa tidak? Kota terbitnya benar apa tidak? Balai pustakanya juga seperti itu. Benar apa tidak? Jadi ketika orang akan merecek hasil tulisan kamu, itu mudah. Karena ada identitas buku yang tertulis secara sistematis. Anak-anak, sekarang kan zamannya internet, ya. Sehingga untuk kita dalam mencari informasi itu gampang sekali. Bolehkah memanfaatkan internet? Boleh. Nanti di daftar pustakanya, kalian tulis alamat webnya. Tadi kebetulan saya ngambil dari Wikipedia. https://id.wikipedia.org 14 Juli 2020. Saya ngambilnya pada tanggal 14 Juli 2020. Bisa saja nanti di Wikipedia sudah dihapus. Ada orang mencari. Nggak nemu saya di id.wikipedia.org. Nggak nemu saya. Kamu bisa dituduh macam-macam. Nah, kalau ada tanggalnya,
nanti kita kuat. Silahkan buka yang tanggal 14 Juli. Oke. Ini tentang struktur teks. Tolong dihafalkan. Struktur teksnya, saya ulang, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan daftar pustaka. Pada pendahuluan, ini ada 3 sub lagi, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Anak-anakku sekalian, setelah kita mempelajari struktur teksnya, sekarang kita coba melihat ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan itu menggunakan bahasa tertentu, tidak sembarangan. Teks laporan percobaan memiliki kaidah-kaidah tersendiri. Di antaranya, yang pertama, banyak menggunakan kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Yaitu kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih dengan 2 verba atau lebih. Satu kalimat itu memiliki lebih dari 2 makna, minimal 2 makna, itu namanya kalimat kompleks. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan kata penghubung, yaitu kata atau ungkapan penghubung antar kata, penghubung antar frasa, penghubung antar klausa, dan penghubung antar kalimat. Ini kata hubungnya. Kemudian yang ketiga, banyak menggunakan kata rujukan, yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Yang termasuk dalam kata rujukan itu kata ini, kata tersebut, kata hal itu, kata itu, ataupun hal ini. Contoh, di satu sisi, nyamuk sangat mengganggu dari suara dengungannya. Di sisi yang lain, nyamuk juga memiliki bahaya yang dapat mengancam kesehatan seseorang. Karena mereka memiliki sungut atau antena yang kalau menggigit manusia akan memasukkan bisa atau racun ke dalam tubuh manusia. Nah, itu ada kata mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yang dimaksud dengan mereka itu ya para nyamuk itu. Kemudian misalkan lagi, di masa pandemi COVID-19 ini, pendidikan dilakukan secara PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Hal itu dimaksudkan supaya dampak penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Syukur-syukur bisa dihilangkan, misalkan. Nah, di situ ada hal itu. Hal itu yang dimaksud di sini apa? PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kalau kita tulis lagi, pembelajaran jarak jauh dimaksudkan, ya nanti terlalu panjang juga. Untuk meminimalisir kata-kata, ngirit tulisan juga, maka kita biasanya menggunakan kata rujukan. Kemudian yang keempat, banyak menggunakan istilah teknis, yaitu istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalkan kita sedang membicarakan tentang kebersihan, maka kemungkinan istilah teknis yang muncul ya tentang sanitasi, begitu ya, ataupun yang lainnya. Anak-anakku sekalian, demikianlah tentang struktur kebahasaan teks laporan percobaan. Baik, selanjutnya kita ke menyajikan laporan percobaan. Menyajikan teks laporan percobaan artinya kalian diminta untuk menyusun sebuah teks laporan percobaan. Bagaimana caranya? Teks laporan percobaan
Disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif. Artinya, kalau kalian akan menyusun teks laporan percobaan, ini harus menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Uji cobanya atau percobaannya kalian praktekkan pelajaran IPA itu, ya, penelitian ilmiah seperti itu. Dicoba semua itu dari pengumpulan data, dari hipotesis dan sebagainya. Kaidah-kaidah keilmuan harus kalian gunakan. Kenapa? Karena bisa jadi hasil dari percobaan yang kalian lakukan itu akan diuji lagi oleh pihak lain. Kalau kamu tidak berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan, bisa tumbang itu nanti. Ya, bisa gugur. Banyak loh teori yang sudah gugur. Kenapa? Karena ketika diuji ulang oleh pihak lain, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ada terlebih dahulu. Kemudian kemasan bahasa yang bermakna denotatif. Denotatif itu sesungguhnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata konotatif atau kiasan. Kata-katanya harus denotatif. Isinya harus bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Makanya ini untuk uji cobanya harus menggunakan itu metode ilmiah, ya, harus menggunakan metode ilmiah karena harus dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Bahasanya harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Di awal sudah saya jelaskan ini bahwa bahasa yang kita gunakan itu menggunakan bahasa baku supaya tidak menimbulkan double-double makna atau multitafsir atau ambigu. Agar dapat menyusun teks rekaman percobaan dengan baik, kita perlu melakukan percobaan atau penelitian terlebih dahulu. Ya karena namanya juga laporan percobaan, berarti teksnya memang harus berdasarkan penelitian atau percobaan. Data yang diperoleh dari kegiatan percobaan atau penelitian dan hasil-hasilnya dicatat secara jelas dan perinci. Kemudian disusun menjadi sebuah laporan yang memenuhi kaidah keilmuan, baik dari aspek struktur teks maupun dari fitur bahasa yang digunakan. Saat kalian melakukan percobaan, usahakan seteliti mungkin. Kemudian perubahan-perubahan yang ada, efek-efek yang ada, itu silahkan kalian catat. Sehingga nanti laporannya benar-benar valid, tidak ada yang terlewatkan. Anak-anak, bagaimana langkah supaya konkret, langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan? Yang pertama, kumpulkan data yang dicatat berdasarkan kegiatan percobaan atau penelitian. Ini tentunya kamu sudah punya ide dulu. Kamu idenya mau uji coba apa atau mau penelitian apa. Yang ada di lingkungan kamu saja, nanti tidak pusing sendiri. Ini kalau nanti ada tugas dari guru untuk menyusun sebuah teks laporan percobaan, kamu lihat di lingkungan kamu seperti apa. Ini bekal untuk kalian nanti terjun di karya ilmiah remaja bisa. SLTA kamu ikut KIR, kemudian bisa bertandang, bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Monggo, ini nanti dari sini. Karya ilmiah remaja itu yang menang biasanya ya berdasarkan permasalahan yang ada di lingkungan masing-masing. Pernah tahun berapa itu, berapa tahun yang lalu, pemenangnya dari Jogja, itu dia membuat keripik bedogol pisang, bedogol pohon pisang. Kita kan tahu bedogol pohon pisang itu hemat saya ya sudah tidak bermanfaat. Kemudian mungkin karena di lingkungannya itu banyak sekali kebun pohon pisang mungkin ya. Bedogolnya sangat mengganggu. Akhirnya diteliti, diolah, jadilah keripik bedogol pisang. Bagaimana kandungannya? Jelek banget kandungannya mah. Hanya serat 6% apa berapa. Tapi karena dia menelitiannya benar-benar yang ada di lingkungannya, akhirnya ya menjadi sesuatu yang inovatif. Kemudian juga menyelesaikan masalah, menuntaskan masalah-masalah. Pernah juga dari limbah pabrik tahu. Limbah pabrik tahu kan hanya air.
tapi itu mencemari sungai yang ada di sekitarnya. Dan dia meneliti, diolah, ternyata bisa menjadi kulit sintetis, bahan kulit sintetis yang untuk jaket, untuk sepatu, gitu loh. Jadi berangkatlah dari lingkungan kalian. Kira-kira ada apa yang mengganggu? Apa yang kurang serg dari kalian di lingkungan kalian? Angkat itu. Kemudian kumpulkan data sekomplit mungkin. Ketika kamu melakukan uji coba seperti apa? Percobaan yang kamu lakukan untuk mengubah menjadi yang lebih baik itu apa saja? Nah, kegiatan uji cobanya dipraktekkan, kemudian diteliti seteliti mungkin, selama percobaan dicatat. Kemudian yang kedua, kembangkan data percobaan atau penelitian dengan menggunakan kaidah struktur teks dan bahasa sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Dari data-data yang ada, dari awal mula kamu greget di lingkungan kamu ada sesuatu yang menyebabkan kamu tidak sreg, berarti masuk latar belakang. Kemudian ketika kamu akan meneliti, akan muncul pertanyaan, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Apakah benar langkah yang akan saya ambil masuk rumusan masalah? Kemudian penelitian, masuk ke metode penelitian. Alat bahannya apa? Bagaimana langkah kerjanya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya intinya dari catatan yang kamu punya, silahkan dikembangkan, kemudian tulis sesuai dengan karakteristik teks laporan percobaan. Baik itu dari struktur isi ataupun dari kaidah kebahasaan disesuaikan. Kemudian yang ketiga, gunakan kalimat kompleks, kata hubung, kata rujukan, dan berbagai istilah teknis untuk mengembangkan data menjadi sebuah teks laporan percobaan yang utuh dan lengkap. Jadi dari data-data yang ada, kamu nanti menyusunnya menjadi bahasa yang luwes tetapi denotatif. Luwes tetapi baku sehingga mudah untuk dipahami oleh orang lain. Anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan tentang teks laporan percobaan dari ciri, kemudian bagaimana cara menyimpulkan isi, kemudian struktur teks dan struktur bahasa, kemudian yang terakhir menyajikan teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, demikianlah dari saya, dicukupkan sekian saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.